Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi al-muhadarah as-salisah wa dars as-sani fi ta'limil lughatil arabiyyati bi markazi tadfiril lughat Jami'ah Surakarta Al-Islamiyah Al-Kumiyah. هذه الفرصة الثمينة نريد أن نشرح إليكم جميعا أما يتعلق بالدرس الثاني، يعني هناك القراءة وهناك القواعد. يعني أول مرة سأشرح إليكم جميعا عن القراءة. Ya, pada pertemuan kedua ini seperti pertemuan sebelumnya, nanti akan ada dua materi yang akan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah materi qiraah, materi bacaan, yang kedua adalah materi qawaid. Baiklah, langsung saja kita menuju ke materi pertama, yaitu materi qiraah. Oke, langsung. Di sini ada kanat alamatus sihah fil madhi ay yakuna al-insanu saminan. Kanat alamatus sihah, tanda sehat fil madhi pada masa lalu ay yakuna al-insan saminan. Orang yaitu bertubuh gemuk. Jadi salah satu tanda sehat di masa lalu adalah orang itu gemuk. Kasirul lahmi wasahmi, banyak dagingnya banyak, kemudian sahmi kolesterolnya juga banyak, gitu ya. Sahmi itu kalau dari bahasakan gajih itu ya. Di sini artikan kolesterol atau lemak ya, lemaknya banyak. Fal insanus samin huwa, orang yang gemuk itu sahih, dia adalah sehat dan benar. Wal insanun nakhif, orang yang kurus itu marid, dia sakit gitu ya. Jadi karena mungkin pandangan orang dulu itu orang yang kelihatan kurus itu menyedihkan, maka dianggapnya sebagai sakit gitu ya. Wa kana nasu yaquluna katsiran idza wajadu at'am. Orang dahulu itu makan banyak ketika mereka mendapatkan makanan atau ketika mereka memperoleh makanan gitu ya. Jadi mereka akan makan banyak ketika mendapatkan makanan. Wa kana ar-rijalu yufaddiluna az-zawaja bil mar'ah as-saminah. Kemudian selain itu, selain mereka ketika dapat makan kemudian makan banyak, ini juga para lelaki, kana rijal, para lelaki yufaddiluna, lebih memilih menikah bil mar'at as-saminah, dengan perempuan yang gemuk gitu ya. Wala yuhibbuna az-zawaja bil mar'atin nakhifah, dan mereka tidak suka menikah dengan perempuan yang kurus gitu ya. Ini alamatus sihah fil madhi. Jadi apa itu namanya, tanda sehat atau kriteria sehat pada zaman dahulu. Kemudian yang paragraf kedua, taqaddamat tibbu katsiran al-an. Sekarang ini ilmu kedokteran berkembang sangat pesat ya. Taqaddama itu berkembang ya. Tibbu kedokteran, kasiron al-an sangat pesat itu. Wa dhahara anna hunaka amradun tusibu syakhs samin, dan ternyata muncul banyak penyakit yang menimpa atau menjangkit orang-orang gemuk, orang-orang gemuk gitu ya. Jadi ternyata ilmu modern ini membuktikan bahwasanya banyak orang yang gemuk itu terkena penyakit ya. Wahia amradun khatirah, dan ini merupakan penyakit-penyakit yang berbahaya. Khatirah itu berbahaya. Seperti mislu amradil qalbi, penyakit hati, wasukari, penyakit gula, kemudian wadaqtid dami, kemudian ini tekanan darah atau darah tinggi itu ya. Laqad asbahat al-badanah al-yaum alamatan alal maradi. Jadi apa itu namanya, jadi laqad asbahat al-badanah al-yaum alamatan al-marad. Jadi badanah
obesitas sekarang ini menjadi tanda sakit, tanda seseorang itu sakit. Wa akhadan nasu yattabi'unal khimyah, dan orang-orang sekarang ini mulai mengikuti program diet. Al-khimyah itu diet ya. Fayatanawaluna ta'aman qalilan, mereka makan makanan yang sedikit. Wa yabta'iduna 'anis sukariyat, mereka menjauhi makanan-makanan yang terbuat dari manis, makanan manis-manis. Wadduhun, makanan-makanan yang ada berminyak. Wanasawiyat, makanan yang berlemak ya, berminyak berlemak itu ya. Kemudian paragraf selanjutnya, paragraf terakhir, wasbahal attiba'u yukhaddiruna an-nasa minal at'amil abyad. Dan dokter sekarang ini memberikan warning, memberikan peringatan kepada orang untuk tidak memakan makanan putih. Wal halib kamilid dasam, dan susu lengkap dengan protein. Qailina, mereka berkata ibta'id anis sukar, jauhi gula. Dha' qalilan minhu fit tu'am, kasih sedikit saja dalam makanan untuk gula ini. La ta'kulil khubzal abyad, jangan makan roti putih. Kulil khubzal asmar, makanlah roti coklat. La ta'kul aruz abyad, makanlah nasi putih. La ta'kulil aruz al abyad, jangan makan nasi putih. Kul aruz al asmar, makanlah nasi merah. Ya, maaf, bukan merah tapi coklat, nasi coklat gitu ya. Kan ada beras coklat itu loh. Beras ya, beras merah atau beras coklat. Wasbahan nasu yattabi'unal khimyah, dan sekarang orang-orang mengikuti program diet. Fayakuluna qalilan, mereka makan sedikit, minal lahmi, daging ahmar, daging merah, wal bait, dan telur, wa yatanula katsiran minas samak, dan mereka sekarang tuh banyak makan ikan, wadajat, ayam, wal khudrawat, sayuran, wal fawakih, dan buah-buahan gitu ya. Jadi ini antara pemahaman sehat pada masa lalu dengan sehat pada masa sekarang. Kemudian di bawahnya ada mufradat, nanti bisa dibaca dan diingat-ingat artinya apa itu ya. Kemudian di bawahnya ada latihan. Di sini ada 10 soal terkait dengan materi atau terkait dengan bacaan. Di sini ada mal maudhu al munasib, judul yang tepat apa, ide pokok pada paragraf pertama apa, isim dhamir hiya nomor 3 ya, nomor hiya pada bacaan di kedua, ismu dhamirin hiya fil qiraah as-saniyah yaudu ila, ini maksudnya bacaan isim dhamir hiya pada qiraah pada paragraf kedua itu kembali kemana itu ya. Keempat, ini ada kata ismu dhamir hu fil jumlah ibta'id anis sukar dha qalilan hu fit tu'am yaud ila. Nah, ini ada nomor 3, 4, 4 itu menanyakan kembali atau rujukan dari dhamir, kata ganti. Kemudian 5, 6 menanyakan tentang isi, 7 juga isi, 8 tentang kesimpulan dari bacaan di atas. Nomor 9 itu adalah as-samin, ini antonim nomor 9, nomor 10 itu sinonimnya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke tarkibnya atau ke strukturnya, qawaidnya ya, kaidahnya ya. Pertama, sekarang ini akan membahas pada pertemuan kedua adalah kaidah kana wa akhwatuha. Teman-teman bisa melihat di contoh, ini ada contohnya banyak itu ya. Ada mubtada dan khobar dari kana, mubtada khobar. Jadi kalau kalimat biasa ini letak di kanan ini ya, di sini tuh kalimat biasa ya. Ini ada al-insanu saminun. Ini terdiri dari mubtada, insan itu mubtada, samin itu khobar. Orang tersebut gendut, orang itu gendut, gemuk. Al-mar'atu nakhifah, perempuan itu kurus. Ar-rajulani, 2 orang itu pintar. Antum salimun, kalian itu adalah orang-orang yang selamat gitu ya. Ini contoh mubtada khobar biasa. Lah, ketika ada jumlah atau kalimat seperti ini, kemudian didahului dengan kana dan anggota kana, itu akan mengalami perubahan di i'rab ya, perubahan di ini cara baca.
i'rabnya. Nah, yang awalnya mubtada'nya itu marfu, di sini masih sama marfu. Lihat di huruf terakhir ini kan domah. Domah. Jadi ini kalau yang pertama ini untuk contoh namanya isim mufrad. Isim mufrad itu tunggal ya. Ketika kata-katanya ini tunggal. Al-insanu kan satu orang, seseorang. Kalau dua orang al-insanani ya, dua orang. Nah, ini enggak berubah. Al-insanu sama. Yang berubah adalah apa itu namanya? Saminnya, yaitu khobarnya. Ketika di sini menjadi khobar kana. Yang awalnya domah atau namanya marfu, kemudian dia berubah menjadi mansub ketika ketambahan kana di sebelumnya. Ya. Kemudian di sini ada al-mar'ah nakifah yang awalnya al-mar'atu ini sama, ada sorot. Sorot itu artinya menjadi. Perempuan itu menjadi kurus. Nakifatan ini menjadi berharokat fathatani yang sebelumnya itu domatani ketika ketambahan sorot yang merupakan anggota ka. Nah, kemudian ini untuk contoh nomor 1 dan 2. Nomor 1 adalah mudzakkar mufrad, jadi untuk laki-laki tunggal. Yang kedua ini adalah mu'annas mufrad, jadi mu'annas tunggal, perempuan tunggal ya. Tetap ingat yang mengalami perubahan itu adalah kata terakhir gitu ya. Kata yang sebelumnya menjadi khobar itu ya, berubah dari al-dhammah menjadi fathah ya. Ini yang untuk contoh 1 2 itu sama ya. Perubahannya sama, yaitu yang awalnya dhammah menjadi fathah harokatnya. Kemudian yang kedua adalah ar-rajulani dzakiyani. Jadi ini namanya musanna. Mudzakkar musanna. Jadi laki-laki, kemudian jumlahnya ada 2, lebih dari 1 ya, ar-rajulani. Tambahannya apa? Asalnya ar-rajulu. Tambahi ani, ar-rajulani. Kemudian khobarnya juga dzakiyani. Artinya apa? 2 orang laki-laki itu cerdas. Ini juga ikut ya secara angka, kayak di pertemuan awal dulu itu kita melihat bahwasanya ada yang tunggal, mufrad, ada yang musanna gitu ya. Kemudian kita lihat ketika ketambahan ka, ar-rajulani ini masih sama. Coba. Kana ar-rajulani. Tidak berubah kan? Ini juga rajulani. Tapi yang dzakiyani berubah menjadi dzakiyaini. Nah, yang awalnya ani jadi aini. Jadi dzakiyani berubah menjadi dzakiyaini. Nah, ini perubahan. Ani, diingat-ingat ani menjadi aini sini. Ketika ketambahan ka, nah kalau tekanannya hilang atau kalau ada soronya hilang, berarti dia adalah zakiyani, alif ani ya. Ingat ya. Kemudian sekarang terakhir adalah jamak mudzakkar salim ini. Yang awalnya antum salimun. Jadi ada kana menjadi kuntum salimin. Una menjadi ina. Wawunun menjadi yaknun, ini seperti itu. Ini ada penjelasannya, nanti bisa dibaca sendiri. Jika kita perhatikan contoh di atas, maka dapat beberapa kaidah berikut. Jika suatu kalimat mubtada dan khobar dilalui kana dan kawannya, maka mubtada'nya disebut isim kana dan khobarnya kana. Pertama itu. Kemudian kawan-kawan kan antara lain ini ada soro, laisa, asbah, amsa, adkha, dhalla, bata, kana. Artinya apa? Soro itu artinya menjadi, laisa itu artinya tidak atau bukan, asbah itu ketika waktu subuh, amsa itu waktu sore, adha itu waktu duha, dhalla itu ketika waktu siang, bata itu ketika malam, gitu ya. Oke, ini semua sudah. Kemudian kita langsung ke tadrib, latihan. Akan saya jelaskan, akan saya contohkan di nomor 1. Nanti sisanya dikerjakan sendiri ya untuk latihan. Contoh, qad asbaha titik-titik haqqan likulli muwatinin. Tadi dalam ini apa itu penjelasan bahwasanya mubtada itu masih marfu, masih rofa. Tandanya kalau dia itu tunggal maka diakhiri dengan dhammah. Maka yang paling tepat adalah alif. Kenapa alif kok bukan dal yang sama-sama dhammahnya? Ingat, dalam bahasa Arab kalau kata dalam bahasa Arab isim, dalam bahasa Arab kalau didahului dengan al maka tidak boleh dibaca tanwin di akhir. Sedangkan dal ini at-ta'limun, tidak bisa. Makanya di dalam surat Al-Fatihah itu ayat kedua bukan alhamdun tapi alhamdu ya. Karena ada alnya. Al ini adalah huruf yang meniadakan tanwin nantinya gitu ya. Maka jawabannya adalah at-ta'limu. Ada sisanya di jawab sendiri. Kemudian setelah itu untuk yang tahlil atau nomor 1,
kana tahiron daiman yatmu zumala'ahu tullabil jami'ati sholatul jamaah. Coba kita lihat. Kana, kemudian setelah itu ada isim kana. Nah, isim kana tadi apa bacanya? Kalau mufrad tuh ternyata dibaca dhammah. Berarti yang salah adalah alif. Berarti jawabannya adalah alif. Sedangkan Pak gimana? Oh, Pak ini dia itu maf'ul atau objek. Objek itu dibaca fathah. Oh ya ini fathah. Zumala'ahu. Uhu itu tambahan ya. Berarti yang dilihat itu adalah sebelum hu yaitu a. Berarti benar. Al-jami'ati benar karena dia itu menjadi mudhof ilaih dari kata tulabi. Jamaat juga sama karena dia menjadi mudhof ilaih dari sholat. Nah, seperti itu jawabannya adalah alif. Selanjutnya silahkan dikerjakan sendiri. Sekian dari saya. Silahkan nanti pelajari. Kemudian kalau masih belum paham, silahkan ditanyakan ya. Silahkan ditanyakan ke kita melalui akun Google Meet yang sudah disediakan. Maka dari itu cukup sekian. Naktafi bihadzal kalam. Naltaqi insyaallah fi al-usbu'ul muqbil. Hada minna akhiran ila liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.